Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan masih bersemangat untuk belajar. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran ketiga, tema 1 subtema 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk ruang lingkup pembelajaran tema 1 subtema 2 pembelajaran ketiga ini adalah materi yang pertama. Pak Guru akan menyampaikan refleksi pembelajaran yang kedua, khususnya muatan bahasa Indonesia. Kemudian baru kita akan lanjutkan pembahasan PKN untuk pembelajaran yang ketiga. Marilah simak pembelajaran berikut ini. Untuk materi refleksi ide pokok, kalian perhatikan bacaan berikut ini. Untuk paragraf yang pertama, kita tentukan ide pokoknya. Coba perhatikan paragraf yang pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dari paragraf yang pertama, kita tentukan ide pokoknya. Dari kalimat Indonesia sampai ke khatulistiwa, ini adalah ide ini adalah kalimat utama. Nah, yang 40 blok kuning adalah kalimat utama. Terus bagaimana dengan ide pokoknya? Ide pokoknya kita ambil saja Indonesia adalah negara kepulauan. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan yang paragraf kedua. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Nah, bagaimana ide pokoknya? Untuk kalimat dataran rendah sampai dengan permukaan laut, ini adalah kalimat utama. Nah, bagaimana dengan ide pokoknya? Nah, karena ini sudah termasuk kata umum sekali, ya, kita ambil ide pokoknya semuanya, atau bisa saja kamu tulis ide pokoknya pengertian dataran rendah saja. Nah, pengertian dataran rendah. Kita lanjutkan paragraf ketiga. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Di sini paragraf, ya, paragraf tiganya mulai dari wilayah pantai sampai ke dataran rendah. Nah, ide pokoknya bagaimana? Ya, ide pokoknya sama, di atas ini terlalu pendek,
Jadi kita jadikan ide pokok. Selanjutnya paragraf ketiga. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Untuk dataran tinggi sampai dengan permukaan laut, ini adalah kalimat utama. Ide pokoknya bagaimana? Ide pokoknya hampir sama dengan paragraf kedua, yaitu pengertian dataran tinggi. Ya, ini pengertian dataran tinggi. Udah paham ya untuk ini ide pokoknya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sekarang materi pembelajaran ketiga terkait dengan mata pelajaran PKN, pelaksanaan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Nah, pelaksanaan yang sesuai dengan sila keempat itu yang bagaimana? Ini berikut ini adalah contoh pelaksanaan sikap yang sesuai dengan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Kedua, bermusyawarah. Ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati. Ya. Kata kuncinya adalah permusyawaratan. Ini sila keempat. Dan hubungannya dengan permusyawaratan, bermusyawarah. Jadi sikap yang sesuai dengan Pancasila sila keempat adalah dalam bermusyawarah tidak boleh memaksakan keinginan. Kemudian dimanapun untuk memutuskan keputusan harus dengan bermusyawarah. Kemudian mengutamakan kepentingan orang banyak, ya. Dan menjalankan apa yang menjadi kesepakatan dalam musyawarah itu. Sebagai bahan diskusi dengan orang tua, ini ada sebuah bacaan. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam secara teratur yang mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya beroperasi. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Diskusikan jawabanmu bersama teman kelompok belajarmu. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Silahkan kalian diskusikan ya. Nah, sekarang diskusikan dengan orang tuamu. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat.
pilihlah dari dua dari contoh yang kamu sebutkan tadi, jelaskan bagaimana kamu menerapkannya. Contoh, ini sebagai contoh ya, contoh perilaku adalah suka bermusyawarah. Penerapannya membagi-bagi tugas di rumah dengan bermusyawarah. Ini contohnya. Kalian carilah dua contoh lagi, contoh perilaku, kemudian penerapannya bagaimana. Selamat berdiskusi dengan orang tua. Kita lanjutkan ke materi SPDP. Di pertemuan sebelumnya kamu sudah berlatih membentuk model sederhana terkait dengan bahan yang kamu miliki. Diskusikan patung yang telah kamu buat, tentukan apakah kamu akan melanjutkan patungmu atau kamu akan membuat model yang berbeda. Mintalah teman dan gurumu. Nah, kamu sudah membuat patung kemarin, diskusikan dengan orang tuamu apakah patungmu sudah cukup bagus atau belum. Kalau sudah cukup bagus, tidak usah membuat lagi. Tapi kalau masih kurang bagus, silakan kalian bisa membuat patung lagi. Selamat berkreativitas yang sebaik-baiknya. Pelajaran hari ini, selamat kalian mengerjakan tugas dan selamat jaga kesehatan saat sampai sakit. Sekian dulu pembelajaran dari Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.